Selamat berjumpa kembali teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sekarang kita belajar tentang membaca kreatif. Nah, setelah kemarin kita belajar membaca kritis, sekarang kita belajar tentang tahapan selanjutnya setelah membaca kritis, yaitu membaca kreatif. Apa itu membaca kreatif? Kita mulai dari pendahuluan. Membaca kreatif adalah proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Artinya ketika kita membaca, kita memang mendapatkan sesuatu yang baru, tapi kita juga punya sesuatu yang lain yang kemudian terkombinasi ketika kita melakukan pembacaan. Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya kemampuan untuk kemampuan musik. Kita punya kemampuan untuk mengaransemen sebuah lirik. Nah, ketika kita membaca sebuah puisi, kita kemudian kepikiran, seandainya puisi ini dijadiin lagu gimana nih. Nah, sebelumnya kita punya kemampuan musik, kita punya pengetahuan tentang musik, kemudian kita dihadapkan dengan sebuah puisi, kita dihadapkan dengan sebuah sajak, bagaimana terus kemudian timbul ide-ide dari kita, gimana seandainya sajak ini kita jadikan lagu, apakah prosesnya hasilnya jadinya bagus atau enggak. Nah, kemudian kita mulai memproseslah dari sajak itu. Jadi ketika kita membaca, kita tidak berhenti dengan kita baca kemudian kita tahu makna puisinya, tidak seperti itu, tapi kita juga punya pekerjaan lain, yaitu setelah selesai membaca kita berusaha memproduksi sebuah karya baru. Nah, ini termasuk salah satu contoh proses membaca kreatif. Kemudian membaca kreatif adalah tindakan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang, karena seorang pembaca yang baik tidak hanya sekadar menangkap makna tersurat, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Nah, setelah kemarin kita belajar membaca kritis, kemudian kita sekarang belajar membaca kreatif. Nah, membaca kreatif ini posisinya lebih tinggi daripada membaca kritis. Karena seperti yang disebutkan di sini, tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, tapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya berhenti setelah kita membaca sebuah bacaan, sebuah teks, sebuah buku, tapi juga kita kemudian bisa memproses bacaan tersebut untuk menjadi sesuatu yang baru. Nah, kenapa membaca kreatif itu termasuk tingkat yang paling tinggi? Nah, ini ada tipe-tipe membaca. Yang pertama, tipe pemahaman literal, kita paham terhadap apa yang disebut dalam teks bacaan, hanya sekedar tahu isi bacaan tersebut kemudian selesai. Kemudian ada tipe pemahaman interpretatif. Ini kita memperoleh ide-ide yang tidak dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Artinya bacaannya ini di dalam bacaan ada teks-teks yang sifatnya tidak dengan mudah ada teks-teks yang sifatnya konotatif, tapi kita tetap mengetahui maknanya yang dimaksud oleh pembaca yang dimaksud oleh penulis itu seperti apa. Seperti contohnya ketika kita membaca puisi misalnya. Puisi kan memang bahasanya sangat konotatif dan penuh dengan metafor gitu, tapi kalau kita paham, nah kita sudah termasuk pada pemahaman interpretatif. Kemudian ada pemahaman kritis. Ini kita membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, kesesuaian, dan garis waktu. Ini seperti yang kita lakukan kemarin ya, tentang seperti yang kita pelajari kemarin tentang membaca kritis. Artinya kita menilai di sini. Kita menarik kesimpulan, terus kemudian kita menilai teks tersebut apakah ideal atau tidak. Kita sudah punya pengetahuan sebelumnya untuk kemudian menilai dan membandingkan teks tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada pemahaman kreatif. Kita membaca untuk memahami bacaan yang dilakukan melalui kegiatan berpikir secara interpretatif dan kritis untuk memperoleh pandangan baru, gagasan-gagasan baru, dan pemikiran yang murni. Nah, ini baru dan murni, tahun teknik lah ya. Nah, artinya kita mempelajari sebuah teks itu secara interpretatif dan kritis. Kita membaca sebuah teks itu secara interpretatif dan kritis. Kita melalui fase, makna-makna yang tersembunyi sudah kita ketahui, dan kritis. Ternyata maksudnya seperti ini. Pengarang ini punya tujuan-tujuan tertentu, punya misi-misi tertentu. Nah, kemudian dari bacaan tersebut kita olah menjadi sebuah pandangan baru, gagasan baru, dan pemikiran yang murni. Misal bisa dengan setelah membaca kita buat reviewnya. Setelah membaca kita bisa kemudian membuat teks baru untuk memperbandingkan. Nah, itu termasuk tipe pemahaman kreatif dalam membaca kreatif. Nah, kenapa kita harus membaca kreatif?
Ini kalau dari sisi sastrawi atau sisi seni, itu tujuan membaca kreatif ini ada 5. Pertama, dramatisasi. Ketika kita membaca sebuah karya sastra, kita mampu memberikan ekspresi dramatik terhadap tokoh serta ide-ide. Kemudian ada interpretatif lisan atau musik. Kita dilatih untuk dibimbing untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Nah, seperti ketika membaca puisi, kita dihadapkan dengan teks sajak, terus kemudian kita biar bagaimana teks sajak itu bisa tersaji secara menyenangkan, kan kita harus bisa membagi-baginya gitu. Kita harus bisa mengolahnya, di mana harus intonasi harus tinggi, intonasinya harus pendek ketika dibaca. Nah, itu kita belajar membaca kreatif agar interpretasi lisan dan musiknya kita jalan, sehingga ketika kita membaca puisi itu bisa berjalan dengan bagus. Kemudian narasi pribadi, ini pembaca dituntut untuk diberikan kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide peristiwa atau tokoh-tokoh dari bacaan. Nah, misal dalam membaca buku dongeng, misal seperti yang pernah kita pelajari dulu tentang membaca nyaring. Nah, itu kan kita membaca nyaring kan kita tidak sekedar membaca, tapi kita ada proses membaca kreatif di situ. Kita harus tahu bagaimana tokoh ini ketika marah, kita harus memperagakan ketika tokoh itu marah dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita membaca kreatif, tujuannya itu seperti itu. Kita bisa melakukan narasi, melakukan penceritaan, kita bisa bercerita secara bagus karena kita harus menghubungkan tokoh-tokoh, alur dan lain-lain sebagainya yang tidak hanya sekedar dibaca secara flat atau datar, tapi harus menarik. Nah, kemudian ada ekspresi tulis. Pembaca akan terampil menulis cerita dan lakon, menulis kembali pengalaman-pengalaman sastra pilihan dengan cara mengubah aspek yang ada kaitannya dengan suasana hati, nada, gaya, mode, atau dampak cerita. Mungkin teman-teman ketika teman-teman dihadapkan dengan sebuah peristiwa, sebuah fenomena, misal teman-teman membaca koran, terus kemudian teman-teman merasa kok koran beritanya negatif terus ya. Kemudian teman-teman timbul keinginan untuk menuliskan puisi, misalnya menuliskan puisi tentang koran itu yang isinya sangat negatif semua, isinya kritik semua, kritik terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Kemudian teman-teman tergerak hatinya karena masyarakat ini sedang tidak baik-baik dan saya ingin membuat sebuah puisi untuk itu. Nah, ini termasuk dalam tujuan membaca kreatif dalam ekspresi tulis. Jadi setelah membaca, teman-teman ingin mengekspresikan perasaan teman-teman dalam sebuah medium tulisan. Kemudian ada ekspresi visual, ini yang terakhir. Pembaca diarahkan untuk lebih kreatif, khususnya untuk menciptakan suatu karya atau produk visual. Nah, ini contohnya mungkin kalau tadi membaca sebuah berita, kemudian tergerak untuk membuat sebuah puisi. Nah, ini mungkin kalau bagian ekspresi visual sederhananya yang biasa dilakukan, teman-teman membaca sebuah berita, terus kemudian teman-teman pengen bikin meme-nya. Nah, kemudian teman-teman cari sebuah gambar, kemudian teman-teman susun dua buah kalimat yang kira-kira dua buah frasa lah ya, dua buah frasa yang kira-kira menarik hati orang-orang. Kemudian kalian tempelkan dalam gambar tersebut sehingga jadilah sebuah meme. Nah, ini tujuan membaca kreatif dalam sisi ekspresi visual. Kalau yang nggak receh ya mungkin teman-teman bisa setelah membaca sesuatu, teman-teman menuangkannya dalam bentuk lukisan, menuangkannya dalam bentuk karya fotografi dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu termasuk dari bentuk ekspresi visual ketika kita membaca kreatif. Nah, manfaatnya apa sih membaca kreatif? Manfaatnya ini yang banyak dituliskan oleh para ahli itu ada 6. Pertama, kita menerapkan berbagai pengetahuan baru untuk mengembangkan karir. Kemudian meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Artinya kita bidangnya sastra tapi kita ingin menguasai psikologi, kemudian kita membaca buku-buku psikologi misalnya. Kita baca buku-buku psikologi. Nah, ketika kita membaca buku-buku psikologi, kita punya pengetahuan psikologi. Pengetahuan kita tidak hanya tentang sastra tapi tentang psikologi. Nah, ketika kita sudah punya pengetahuan sastra dan psikologi, ketika kita kemudian membaca sebuah novel misal, terus kemudian kita tertarik dengan salah satu tokohnya, nah kita bisa kemudian menuliskan review atau analisis tentang tokoh tersebut melalui pendekatan psikologi. Nah, ini manfaat membaca kreatif seperti itu. Kita membaca di bidang lain, kemudian kita terapkan di bidang kita seperti itu. Kemudian menulis, seperti contohnya setelah membaca kita kemudian menuliskan isi dan tulisan-tulisan lain.
kemudian manfaat dalam berbagai bidang, misal teman-teman punya concern di bidang religi misal, kemudian teman-teman fokus untuk membaca kreatif dalam bidang religi ketika membaca misal membaca tafsir atau membaca ayat-ayat suci, kemudian teman-teman berpikir bagaimana bacaan saya ini nanti bisa didakwahkan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman memproses tafsir-tafsir yang teman-teman baca, kemudian teman-teman susun ulang untuk diartikulasikan sebagai bentuk materi khotbah misal. Nah, ini bermanfaat dalam berbagai bidang yang sesuai yang kita dalami. Kemudian manfaat lain memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan. Nah, ini buat para petani. Kemudian yang keenam menambahkan pengetahuan membuat dan menata bangunan secara artistik. Nah, ini buat teman-teman yang punya konsentrasi di bidang arsitektur dan seni. Nah, ciri pembaca kreatif itu seperti apa sih? Ciri pertama itu tidak berhenti saat selesai membaca, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah membaca mereka pasti punya pikiran bagaimana selanjutnya bacaan ini jika dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya aplikatif, bahan yang dibaca itu aplikatif, tidak hanya selesai gitu, tapi juga dipikirin bagaimana bacaan ini bisa bermanfaat untuk saya dan orang-orang di sekitar. Kemudian munculnya perubahan sikap dan tingkah laku. Nah, ini harus progresif psikologisnya, harus berubah karakternya. Kemudian mampu menilai secara kritis dan kreatif teks bacaan, sudah saya terangkan di depan. Kemudian mampu menghasilkan karya baru dari hasil membaca, sudah kita sampaikan di depan. Kemudian mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan membaca kreatif itu apa saja sih? Kemampuan membaca kreatif itu ada kemampuan membuat ringkasan, kemudian kemampuan membuat kerangka acuan, kemudian kemampuan membuat resensi. Nah, di resensi ini kan kita sudah mulai bisa menilai atau mengkritik ya dalam resensi ini. Artinya setelah membaca ya kita diperbolehkan untuk menilai bacaan tersebut. Nah, ini tingkat membaca kritis juga ada di bagian ini, kemampuan menyusun resensi. Kemudian ada yang keempat, kemampuan menerapkan isi bacaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, kemampuan membuat isai balikan. Artinya ada dialog antara kamu dengan buku yang sedang kalian baca gitu. Setelah selesai, kira-kira buku ini cocok atau enggak, kemudian kalian membuat esai yang lain. Kira-kira teori dalam buku itu sesuai atau enggak. Seandainya kalian punya kemampuan untuk merumuskan teori yang lain, kemudian kalian buat. Nah, ini kemampuan membaca kreatif itu seperti itu. Nah, penerapan metode membaca kreatif. Metode itu langkah-langkah lah ya. Langkah-langkah membaca kreatif. Yang pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Artinya kita sudah bisa menempatkan mana ide-ide ide-ide dari bacaan tersebut, mana yang kira-kira penting dalam bacaan tersebut. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan, kita sudah bisa mengetahui maksud daripada bacaan tersebut. Setelah kita berhasil menarik kesimpulan, kemudian kita melanjutkan pemikiran penulis. Nah, artinya teks tersebut mengandung pemikiran, teks tersebut mengandung ide. Nah, kita teruskan ide tersebut. Ide tersebut tidak hanya berhenti di buku tersebut, tapi ide tersebut kita teruskan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain, misal kalau yang punya ide musikalisasi, ya musikalisasi. Kalau punya ide membuat esai lanjutan, ya kita buat esai lanjutan. Terus kemudian kalau kita punya ide untuk membuat misal film, ya kita buat filmnya. Kita punya ide membuat komiknya, kita buat komiknya. Nah, ini biar ide atau pemikiran dari penulis ini bisa diteruskan. Artinya ilmunya ini tidak putus. Ilmunya ini masih bisa muncul dalam bentuk yang lain. Oke, itu saja materi dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup, dan ini adalah perkuliahan terakhir. Terima kasih sudah berpartisipasi sampai sejauh ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita bisa menghadapi ujian akhir dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya.